Baik, kita akan lanjut ke diskusi kita tentang domain yang dihasilkan dari operasi fungsi. Ya, di sini kita bisa definisikan yang dimaksud dengan domain. Tadi kita sudah sepakati bahwa domain adalah himpunan semua nilai yang memenuhi segala sesuatu yang masuk into ya, yang masuk ke dalam suatu fungsi ya. Artinya yang memenuhi syarat yang masuk ke dalam suatu fungsi. Ya, misalkan saya berikan gambar ya. Gambar seperti ini, katakanlah ini ya, dalam kartesius seperti ini. Ini adalah x. Ya, ini adalah fungsi fx ya. Katakan kita punya sebuah fungsi ya. Fungsi itu ya, ini batas untuk memotong sumbu x dan ini batas yang untuk memotong tertinggi pada sumbu y ya. Di sini bisa kita katakan bahwa yang ini merupakan domainnya ya, sementara yang ini dikatakan sebagai range-nya ya. Nah, contoh kita mungkin akan disuruh menentukan domain dari untuk katakanlah fungsi nya akar x ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, x itu nggak boleh negatif ya kan, berarti bukan bilangan negatif karena kita punya syarat tadi bahwasannya nilai-nilai fungsinya itu merupakan elemen anggota bilangan real. Kalau kita buat nanti x-nya adalah negatif, berarti nanti bukan real lagi, berarti menjadi imajiner ya. Nah, berarti syaratnya x itu bilangan real yang bukan negatif ya. Pada garis bilangan dapat ditunjuk bahwa dapat ditunjukkan ya. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Berarti x yang bukan bilangan negatif yang paling kecil itu adalah 0 ya. Berarti dia sini 0. Nah, berarti kalau dia mengikuti garis bilangan berarti dia 0 sampai ke kanan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah gambaran dalam garis bilangan. Hal ini juga bisa kita representasikan dalam notasi himpunan. Kalau dengan notasi himpunan dapat ditulis ya, berarti domain apanya ini ya, domainnya ini adalah x bilangan real ya, sedemikian hingga x itu paling kecil 0 ya, berarti lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, dengan interval ya, domain ini juga bisa kita tulis dengan interval ya. Kita dapat nyatakan dengan interval yang kita lihat berarti tadi 0 itu ikut di dalamnya, berarti interval tertutup 0 ya, lalu sampai positif tak hingga ya
interval terbuka. Nah, itulah kira-kira cara menyatakan domain dari sebuah operasi yang melibatkan operasi fungsi, ya. Nah, kita ambil contoh yang lain. Ya, saya tulis di sini aja. Ya, contoh. Ya. Nah, kalau diberikan sebuah fungsi fx sama dengan akar x, ya, dan fungsi yang lainnya itu g x sama dengan akar 2 dikurang x, ya. Nah, coba kita perhatikan domain domain dari fungsi x yang sama dengan akar x itu kan dimulai dari 0, ya, sampai positif tak hingga, ya. Sudah kita lihat tadi untuk akar x. Berarti kalau kita representasikan dalam sebuah garis bilangan, ya, kira-kira di sini 0, berarti ke kanan seterusnya sampai tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan domain untuk fungsi yang satu lagi, ya, yaitu domain dari fungsi gx berapa tadi? Akar 2 kurang x. Akar 2 kurang x, ya. Kalau kita lihat angka terbesarnya yang mungkin, ya kan, itu adalah 2. Kenapa? Kalau dia lebih besar dari 2 x-nya berarti nanti ini fungsinya imajiner hasilnya, ya. Padahal kita adalah fungsinya hasilnya nanti harus bilangan real. Berarti mau nggak mau yang terbesar adalah 2. Kalau negatif boleh, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa domain, ya, untuk ini, ya, domain untuk ini kalau kita representasikan ke dalam garis bilangan ini 2, berarti ini sampai ke sana, ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Misalnya kita jumlahkan fungsi fx ditambah fungsi gx, ya, atau dengan operasi yang lain, ya, sehingga domain baru akan diperoleh, ya. Kita akan peroleh domain baru. Domain baru akan diperoleh, ya, dengan melihat hasil operasinya, ya, yang melihat hasil operasinya, ya. Apa domain barunya? Domain barunya berarti adalah irisan, ya, irisan dari fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Fungsi pertama yaitu akar x, fungsi yang kedua yaitu akar 2x. Berarti domainnya itu menjadi, ya, di sini 0, dia intervalnya tertutup, dan di sini 2, intervalnya tertutup. Nah, inilah domain dari hasil operasi kedua fungsi tersebut. Nah, tentu ini harus kita perhatikan, ya, untuk operasi fungsi yang lain, ya, apakah bersyarat atau tidak, ya, dan memenuhi syarat dari fungsi tersebut. Terima kasih.